Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, ataupun malam, tergantung yang menonton waktunya kapan. Semoga puasanya tetap lancar bagi yang menjalankan, tetap di rumah dan juga jaga kesehatan. Oke, sebelum memulai materinya, alangkah lebih baiknya saya akan perkenalan terlebih dahulu. Seperti pepatah, tak sayang maka tak kenal. Dale mi amor, vamos vamos por favor, dale campeón. Dale mi amor, vamos vamos por favor, mi corazón. Oke, setelah perkenalan langsung saja ke Hehehe, iklannya nggak bisa di skip ya. Daripada nunggu iklannya nggak bisa di skip, mending langsung saja ke materinya. Sebelum lanjut ke materi intinya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu haki. Maaf, salah gambar. Salah lagi. Nah, apa itu haki? Haki yaitu hak kekayaan intelektual yang biasa disingkat HKI, dapat didefinisikan sebagai suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang dan atau sekelompok orang ataupun badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta yang berwujud. Karya cipta yang telah berwujud tersebut merupakan suatu hak individu dan atau kelompok yang perlu dilindungi secara hukum. Apabila suatu temuan inovasi tersebut didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Jenis-jenis haki. Jenis haki yang pertama adalah hak cipta atau biasa disebut dengan copyright. Yang kedua adalah kekayaan industri yang terdiri dari paten, merek, rahasia dagang, desain industri, tata letak sirkuit, dan perlindungan varietas tanaman. Karya cipta yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Yang pertama yaitu buku, program komputer, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain. Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan. Yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Yang kelima, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim. Pada inti pembahasan kali ini adalah akan menunjukkan salah satu peristiwa yang terkait dengan haki di Indonesia. Dan untuk topik pembahasannya yaitu kasus atau pelanggaran haki yang mengenai dengan bidang seni akan menjadi topik utama dari pembahasan kali ini. Dalam kutip bidang seni yaitu seni video yang saya akan bahas kali ini. Pengertian seni. Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, fungsinya, bentuknya, makna dari bentuknya, dan sebagainya, seperti tari, lukisan, dan ukiran. Seni meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio, atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi, gagasan, atau keberagaman teknik pembuatnya untuk dihargai keindahannya atau kekuatan emosinya. Kegiatan-kegiatan tersebut umumnya berupa penciptaan karya seni, kritik seni, kajian sejarah seni, dan estetika seni. Oke, ya, contoh kasus pelanggaran haki tentang seni di Indonesia. Seperti yang saya bilang tadi, seni yang saya ambil di sini adalah kasus haki pada seni video. Yang saya ambil yaitu kasus hak cipta film Benyamin yang berjudul Biang Kerok. Dalam pengertian seni video itu sendiri adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada karya yang menggunakan peralatan video, televisi sebagai medium untuk berkarya dan menggunakan peralatan teknologi dalam berbagai cara.
Kasus yang menjerat film Benyamin Biangkerok tahun 2018. Awal tahun 2018, film perfilman Indonesia diwarnai oleh kisruh masalah hak cipta film Benyamin Biangkerok versi terbaru yang tayang pada 1 Maret 2018 lalu. Beberapa hari setelah itu, Syamsul Fuad, si penulis naskah asli film Biangkerok yang tahun 1972 menuding 2 rumah produksi dan 2 produser film Benyamin versi baru telah melanggar hak cipta. Syamsul juga menuntut royalti. Persoalan itu kemudian bergulir hingga muncul skenario gugatan balik Max Pictures, salah satu rumah produksi yang membuat Benyamin Kerok yang terbaru versinya, terhadap Syamsul. Syamsul Fuad melalui tim kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Falcon Pictures dan Max Pictures. Tak hanya itu, bos Falcon Pictures dan HB Nevin dan produser film tersebut, Odi Mulya Hidayat, juga ikut menjadi pihak tergugat. Dalam gugatannya, Syamsul menuding 4 tergugat itu telah melanggar hak cipta atas cerita Benyamin Kerok dan Biang Kerok Beruntung yang ia tulis pada tahun 1972. Oke, kali ini kita memasuki pada jenis kasus haki di seni video atau film Benyamin yang berjudul Biang Kerok tahun 2018. Untuk jenis kasusnya yaitu kasus yang menyangkut pada seni video atau film yang berjudul Benyamin Biangkerok tahun 2018 adalah termasuk jenis haki hak cipta atau biasa disebut copyright. Dan untuk konsekuensinya, kasus ini tertuju pada hak royalti, sangat berhubungan dengan pelanggaran ini, di mana pihak yang dirugikan adalah dalam kategori material atau royalti pada naskah film aslinya. Dalam penyelesaian dan hasil akhir. Oke, pertama yaitu penyelesaian. Pihak penggugat dapat melakukan jika terdapat sengketa kepemilikan hak cipta. Pertama, minta kepada para pihak yang berselisih untuk mendapatkan kepastian hukum tentang siapa pemegang hak cipta atas karya tersebut. Kedua, meminta kepastian jaminan dari penerima royalti untuk menyelesaikan klaim dari pihak yang menuntut hak. Yang ketiga, atau menuntut pembayaran tidak terhutang berdasarkan KUH Perdata kepada penerima royalti yang ternyata bukanlah pemegang hak cipta. Oke, pada hasil akhir kasus. Hasil akhir dari permasalahan tersebut adalah penulis penggugat berusia 81 tahun menuntut ganti rugi. 81 tahun itu yaitu yang menulis naskah aslinya ya. Terus menuntut ganti rugi materi sebesar 1 miliar untuk harga penjualan hak cipta film Benyamin Biangkerok yang tayang 1 Maret 2018 lalu. Selain itu, Syamsul meminta royalti penjual tiket film tersebut senilai Rp1.000 per tiket. Tak berhenti di situ, ia pun menggugat para tergugat untuk membayar ganti rugi imaterial sebesar 10 miliar yang mencakup kerugian akan hak moralnya sebagai pencipta atau pemegang hak cipta cerita Benyamin Biangkerok. Terakhir, Syamsul meminta para tergugat melakukan permohonan maaf kepadanya dan klarifikasi melalui media massa terhadap masyarakat atas pelanggaran hak cipta tersebut. Oke, untuk argumentasi saya terhadap kasus ini yaitu saya menyorot pada si pembuat film Benyamin Kerok yang versi terbaru. Mungkin produser atau tim krunya apa tidak izin sama pembuat film yang aslinya, yaitu atau Syamsul tadi, si penulis cerita aslinya Benyamin Kerok pada tahun 1972.
Mungkin itu, atau kemungkinan ada faktor yang lain. Terus untuk kasus ini semoga bisa cepat terselesaikan, dan dimana kasus ini tidak menghasilkan keputusan yang tidak saling merugikan terhadap kedua belah pihak. Siapa sih yang tidak ingin untuk karyanya diakui, dan setiap orang tetap marah akan ketika karyanya Hak Cipta. Ya, akibatnya ya marah dan marah, atau bisa bunuh diri. Oke, sekian presentasi singkat dari saya. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.